Oke, Dok, nggak lama-lama dulu, kita langsung mulai aja. Tapi pertanyaan pertama itu mungkin tentang Dokter Asep nih, kenapa sih bisa tertarik dengan hemohim? Itu mungkin feel-nya dulu aja, Dok. Mendalam, nanti aja di belakang. Mungkin, why, kenapa sih tertarik dengan hemohim? Padahal dokter ini kan biasanya lebih ke obat-obat kimia yang udah pasti ya nih ya. Nah, biasanya kan jurnal klinisnya mungkin bukanya memes gitu. Tapi kenapa bisa tertarik dengan hemohim? Boleh disampaikan, Dok? Ya, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi ya. Udah sekian lama nggak gabung Zoom gitu ya. Pertama itu tertarik dengan hemohim. Sebetulnya ada case dulu itu ya sebelum hemohim bisa masuk ke Indonesia. Jadi saya itu ada seorang ibu-ibu kena stroke gitu ya. Beliau hanya diinfus di rumah gitu ya. Terus tidak mau dibawa ke rumah sakit. Lalu apa salahnya nih dicoba dengan hemohim, karena di before after gitu ya, testimoni banyak sekali mengenai testimoni stroke gitu ya. Kemudian saya coba waktu itu 1 kali 1 saset gitu ya, 1 kali 1 saset, karena beliau kurus sekali, beratnya mungkin cuma 35 kilogram ya. Jadi saya kasih 1 kali 1. Setelah 2 minggu ternyata ada perbaikan, si tangannya mulai bergerak gitu ya. Jadi di situ saya yakin gitu ya bahwa si hemohim itu memang bisa memberikan sesuatu perubahan ya, tambahan untuk terapi gitu ya. Nah, dari situ karena dulu juga hemohim itu masih susah didapat gitu ya, jadi saya juga belum konsumsi gitu ya. Nah, begitu launching ke Indonesia, itu baru saya mulai konsumsi hemohim. Dan dulu itu konsumsi hemohim saya juga tidak termasuk yang mulus-mulus aja gitu ya. Jadi istilahnya tuh ada fase detox gitu ya. Udah gitu baru nih saya lebih pengen tahu lagi gitu ya, si hemohim itu apa gitu ya, produksinya di mana. Kemudian saya juga lihat kemudian jurnal-jurnalnya ya, semakin banyak informasi begitu hemohim masuk ke Indonesia, dan itu yang lebih meyakinkan saya bahwa memang hemohim ini udah dibuat sekian lama dan sudah muncul di jurnal-jurnal ternama ya, di antaranya PubMed, kemudian di Scopus juga itu sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman untuk media informasi sekarang ini lebih mudah ya mencari informasi, dibantu lagi oleh leader-leader semuanya ya. Jadi bertambah mudah lagi dan tidak susah untuk lebih yakin untuk pakai hemohim gitu ya. Mungkin segitu Bu Rini. Oke, siap, Dok. Ya, jadi sebenarnya memang hampir mirip sama mama saya waktu itu, karena dia udah capek, nggak mau ke dokter lagi, udah males diinfus lagi, terpaksa mau mencoba lah. Mungkin pengalaman dokter mungkin sama dengan teman-teman mungkin yang juga punya pengalaman seperti itu. Oke, Dok, kita langsung masuk aja ke materi. Saya openkan PPT-nya ya, Dok ya. Ya, terima kasih Bu Rini. Jadi malam ini kita mengambil judul mengapa yakin untuk konsumsi hemohim gitu ya. Mungkin kalau udah lama leader-leader di sini pasti udah pada konsumsi hemohim, dan saya yakin udah sharing ke banyak orang dan bertambah yakin bahwa mengkonsumsi hemohim itu ada benefitnya ya. Tadi juga udah saya sedikit singgung ya bahwa hemohim juga membantu untuk penderita stroke, dan saya pribadi yang saya rasakan itu ini ya karena usia kita, saya ya berarti ya di sini saya usia 45 tahun itu. Kalau leader-leader di sini juga kan mungkin usianya 50-an tapi wajahnya terlihat 30-an, 35-an karena kan udah pakai skincare anti aging gitu ya, pakai yang seri absolut dan lain sebagainya. Jadi wajah kita bisa lebih awet muda, tapi tetap aja underdeal kita gitu ya, bagian dalam kita itu tetap ikut usia. Nah, kenapa kita perlu untuk konsumsi hemohim ya? Nanti teman-teman juga lihat dan bisa merasakan sendiri gitu ya.
Pertama kalau saya itu di persendian ya. Jadi di persendian itu udah mulai bunyi ya, kretek gitu. Dan di sini mungkin ada yang sama usia 40 ke atas mulai Sama dok, sendinya sama. berbunyi ya. Sama. Kalau Oh sama lagi ya. melakukan bicycle gitu kakinya cetok, cetok gitu Sama bunyi. juga ya. Gimana nih? Aku kira Pak Mike, Bu Rini nggak ada ini ya, nggak ada keluhan ya. Karena wajahnya udah seger banget gitu, udah fresh banget ya. Nah itu yang saya juga kretek gitu, ternyata banyak juga ya yang mengalami. Nah itu sebetulnya adalah inflamasi pada tubuh kita ya, jadi peradangan dalam tubuh kita. Dan saya juga merasakan perbaikan gitu ya dengan Hemohim. Sendi saya udah mulai nggak kretek-kretek lagi, udah nyaman lagi gitu ya. Jadi ini sangat bagus juga buat persendian. Dan leader-leader di sini juga sepertinya udah paham betul ya bahwa si Hemohim ini fungsi utamanya adalah untuk imun sistem atau kekebalan tubuh ya. Ya selanjutnya Onderdeal tidak bisa menipu, betul Bu gitu ya. Nah, untuk kita yakin bahwa Hemohim ini punya khasiat gitu ya. Saya juga melihat komposisi masing-masing dari herbal yang ada dalam Hemohim. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Hemohim ini ada 3 komponen herbal utama ya, Angelica gigas, Peony japonica, dan Chuanxiong rhizoma itu ya. Nah, kita akan lihat nih masing-masing dari si herbalnya gitu ya. Mungkin Bu ini bisa buka ya di sini teman-teman, ada Angelica gigas gitu ya. Dan herbal-herbal ini tentu saja istilahnya tuh kalau dalam traditional Chinese medicine atau dalam TCM itu udah dipakai ribuan tahun yang lalu gitu ya. Jadi sejak ribuan tahun itu udah dipakai untuk pengobatan gitu ya. Dan ini kenapa Hemohim mengambil herbal-herbal ini? Karena kalau dilihat dari masing-masing herbal ini fungsinya sangat besar gitu ya. Jadi untuk Angelica gigas ini ada beberapa fungsi. Ya, dia sebagai antibakteri, kemudian menstimulasi sistem imun, anti tumor, mengatasi anemia, mengatasi peradangan. Nah, peradangan ini bisa di sendi, bisa di otot itu berupa pegal-pegal. Kalau di peradangan di jantung itu juga kelemahan pada jantung. Kemudian kalau di otak jadi amnesia, mudah lupa dan lain sebagainya, itu dikarenakan oleh masalah peradangan ya. Mengobati nyeri sendi, tadi kan disebutkan juga ya, sendinya mulai kretek-kretek. Nah, ternyata ini fungsi dari Angelica gigas juga bagus untuk mengatasi nyeri sendi sama nyeri otot, anti amnesia, jadi yang mudah mulai pelupa gitu ya, itu bisa konsumsi, kemudian sulit konsentrasi dan membantu menurunkan kolesterol. Teman-teman di sini ada yang punya masalah salah satu di bawah ini, ya, ada yang mudah lupa, sulit Bukan salah konsentrasi. satu ya dok, banyak gimana? Banyak gitu ya. Ya, jadi kalau ada banyak itu ya harus mulai ini lagi gitu ya, apakah konsumsi Hemohimnya masih rutin atau bolong-bolong. Saya juga kemarin juga mulai bolong-bolong gitu ya, terus pas puasa ini mulai konsumsi lagi gitu. Jadi pas puasa ini kalau nggak konsumsi itu bawaannya pagi-pagi udah lemes gitu, pengennya tiduran lagi, apalagi siang gitu ya, jam-jam rawan di siang hari gitu, jam 1, jam 2 itu pengennya tiduran gitu ya. Kalau udah konsumsi Hemohim ini bagus banget ya, jadi nggak gampang lemes kalau konsumsinya pas sahur gitu ya. Itu teman-teman energinya full sampai maghrib lagi gitu ya. Jadi ini yang teman-teman yang berpuasa silahkan coba Hemohim mulai rutin ya. Manfaatnya double ya, karena si Hemohim ini meningkatkan natural killer juga. Nah, pas puasa itu natural killernya juga akan naik ya. Jadi teman-teman akan dapat double manfaat, konsumsi Hemohim dan puasa gitu ya, akan sangat-sangat mendukung.
Oke, jadi banyak ya keluhannya karena kita udah istilahnya itu 30 tahun ke atas lah ya. Itu karena kan apa ya istilahnya tuh mulai terjadi penuaan, dan penuaan itu setiap 8 tahun itu double ya gitu. Jadi teman-teman usianya berapa gitu ya, sejak usia 30, 40 itu double gitu ya. Teman-teman mungkin pas usia 40-an atau kurang dari 40 belum muncul uban gitu ya. Tapi setelah 40, 45, 50 itu kok tiba-tiba muncul uban dan lain sebagainya gitu ya. Itu proses penuaan gitu ya. Dan apa ya, kita perlu antioksidan yang kuat gitu ya. Suplemen yang kuat supaya bisa menunda atau memperlambat penuaan. Oke, selanjutnya. Terus kemudian ini ya, yang kedua adalah Cnidium officinale gitu ya. Nah, ini juga salah satu tanaman medis, dan ini mulai bertahun-tahun udah diteliti ya di kalangan medis juga gitu. Kemudian ini pasti udah ribuan tahun juga ya. Ini dipakai untuk pengobatan tradisional Chinese medicine gitu ya. Fungsinya untuk apa? Ini untuk masuk angin bisa, kemudian untuk sirkulasi, kemudian untuk trombosis ya. Jadi anti trombosis itu anti penggumpalan darah. Jadi kalau misalnya tangannya mudah dingin dan lain sebagainya, itu biasanya sirkulasi darahnya kurang bagus. Kemudian kalau misalnya yang stroke karena gumpalan darah, ya kan stroke ada dua ya. Ada yang karena sumbatan, ada yang karena pecah pembuluh darah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya itu karena sumbatan, ini bisa pakai hemohim untuk yang stroke karena sumbatan. Tapi kalau misalnya karena pecah pembuluh darah, sebaiknya ditunda dulu ya. Nanti hemohimnya dipakai setelah perdarahannya berhenti gitu ya. Orangnya mulai fisioterapi. Nah, di situ hemohim mulai masuk ya. Kemudian buat wanita nih, ternyata ini buat kulit juga bagus ya, mencerahkan kulit, kemudian mengurangi kerutan dan mengurangi bekas luka juga. Jadi efek kosmetiknya sebetulnya ada gitu ya. Tidak melulu wah saya harus minum kolagen gitu ya. Ternyata dengan konsumsi hemohim yang di dalamnya ada Cnidium officinale ini juga bisa atau bagus untuk kulit ya. Kemudian anti radiasi ya, makanya ini diambil oleh KRI sebagai bahan yang istilahnya untuk melawan radiasi. Kemudian bakteriostasis ya, untuk menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian meningkatkan performa seks dan libido, membantu mengatasi erectile dysfunction, dan meningkatkan energi, mengatasi nyeri otot dan anti cancer gitu ya. Poin yang nomor 6 ini pasti bapak-bapak langsung melek, wah cenah saya harus coba hemohim nih gitu ya. Dan nomor 7 juga ya, jadi di usia 50-an, 60-an biasanya sudah mulai menurun fungsinya gitu ya. Nah, ini dengan rutin, tapi jangan berharap sehari 2 hari langsung bagus gitu ya. Tentu aja berbeda-beda setiap orang responsnya, kemudian lama konsumsinya dan dosisnya itu tentu saja setiap orang berbeda gitu. Di sini kalau udah rutin mungkin tidak bermasalah gitu ya. Yang belum rutin mungkin masalah 6 nomor 7 ini bisa menjadi solusi dari hemohim ya. Oke, selanjutnya. Ya, yang ketiga ini Paeonia japonica gitu ya. Di sini banyak sekali flavonoid, kemudian terpenoid, kemudian fenol dan lain sebagainya. Nah, ini bagus untuk keputihan, kemudian nyeri perut, kemudian spermatore ya. Jadi pasangan yang ingin istilahnya punya keturunan gitu ya. Jadi spermatore itu kandungan spermanya kurang banyak, maksudnya tuh selnya sedikit gitu ya. Jadi membantu kesuburan pria juga, kemudian mengatasi diare, nyeri kejang, kemudian nyeri kepala, hepatitis atau liver ya, gangguan tidur, kolesistitis ini radang pada empedu, kolelitiasis juga sama.
Ini kebetulan kemarin 2 bulan yang lalu adik saya yang kena kolelitiasis ya. Jadi itu pakai hemohim 2 box, alhamdulillah dicek kembali itu juga bagus ya. Jadi untuk batu empedu ternyata juga bisa. Nah, kolelitiasis ini kalau ukurannya di bawah setengah senti ya. Jadi kalau misalnya batunya terlalu besar, saya rasa sulit ya karena si lubang untuk keluar saluran dari empedunya juga kan kecil ya. Jadi kalau misalnya terlalu besar itu juga susah. Tapi kalau misalnya di bawah setengah senti itu masih oke ya dipakai gitu. Kemudian ini untuk stres, kemudian untuk sindroma premenstrual ya, PMS gitu ya untuk wanita. Nah, ini tugasnya Paeonia japonica gitu. Mungkin itu tiga komponen utama ya, karena di dalam hemohim ini sebetulnya tidak hanya 3 herbal ini, tapi juga banyak multivitamin mineral, vitamin B, vitamin C di situ juga sudah ada, kemudian ekstrak kelep juga sudah ada ya. Jadi sebetulnya multivitamin juga sudah ada di hemohim ya, tidak hanya 3, tapi yang komponen utama adalah 3 herbal ini. Dok, Ya, kita ngobrol dulu nih. Ini kan udah ngomongin 3 bahan utamanya, Dok. Nah, biasanya orang-orang tuh suka nanya, di hemohim itu ada ginsengnya nggak sih? Padahal mungkin kalau disebutin nama ininya ya, maksudnya Paeonia japonica, Angelica giga, itu kan sebenarnya nggak ada namanya ginseng ya. Sebenarnya ada ginsengnya nggak sih, Dok? Kalau sepengetahuan saya, itu tidak ada ginsengnya ya, Bu Rini, kalau di ini. Tapi kurang tahu ya, kalau dari leader-leader mungkin ada informasi tambahan gitu ya. Tapi sejauh yang saya baca ini tidak ada gitu ya. Karena 3 herbal ini aja kekuatannya udah luar biasa, udah bagus gitu. Benar. Nah, mungkin berhubungan dengan fungsi-fungsi tiap bahannya tadi, Dok. Ada yang tanya, kalau ini apakah hemohim ini sebagai pengencer darah juga kah? Kalau misalnya orang yang udah minum obat pengencer darah, apakah minum hemohim gimana nih? Bertentangan kah atau harus gimana, Dok? Ya, di dalam hemohim ini ada zat yang namanya coumarin ya. Jadi isi dari hemohim itu kan banyak gitu ya. Nah, zat yang namanya coumarin itu sifatnya juga mengencerkan darah gitu ya. Nah, si hemohim ini dengan pengencer darah itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi dosisnya dosis dari obatnya berapa gitu ya. Tapi sepengetahuan saya itu tidak ada pertentangan ya hemohim dengan istilahnya itu obat kimia gitu ya. Kecuali kalau misalnya dosisnya dosis tinggi si pengencer darah dari dokternya gitu ya. Seperti omega 3 dan hemohim juga itu sama-sama pengencer darah gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya dosisnya gitu ya. Nanti tapi kalau misalnya terjadi perdarahan pun nggak bakal heboh gitu ya. Jadi karena itu masih dalam batas normal. Saya juga pernah konsumsi ya hemohim dengan omega 3 itu berbarengan. Memang jadi kayak ada perdarahan gusi, tapi itu cuma sebentar gitu ya. Jadi memang harus dijeda meskipun itu hemohim dengan omega 3 gitu ya, teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau bisa agak jauhan si minumnya, bisa 2 jam atau 3 jam gitu ya. Jadi perlu memperhatikan dosisnya, kemudian waktu atau jarak pemberiannya, kemudian kalau dibarengin obat kimia itu tadi dosisnya apakah besar atau tidak. Jadi perlu adjustment dan tetap dikonsultasikan dengan dokternya juga gitu. Tapi kalau misalnya terjadi perdarahan pun nggak bakal heboh, paling sedikit aja gitu ya, dan itu akan berhenti sendiri gitu. Karena tubuh kita punya kesetimbangan juga, Bu Rini. Jadi kalau ada sedikit perdarahan pasti tubuh kita juga akan segera menghentikan gitu. Oke, siap. Buat teman-teman yang pertanyaannya sudah mulai banyak di kolom chat, sabar ya, kita lanjut dulu ke materi ini karena mau lanjut ke paten ya dokter ya Kak. Paten-patennya hemohim nih kayaknya ya. Lanjut aja dok, nanti baru kita tanya lagi.
Oh iya, sedikit menambahkan tadi Bu Rini, dengan ginseng itu kan, ginseng itu memperkuat herbal gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi ginseng itu akan memperkuat efek dari herbal yang kita minum gitu. Kemungkinan supaya tidak terlalu strong, mungkin si hemohim ini tidak ditambahkan ginseng, tapi teman-teman yang membutuhkan tambahan ginseng itu no problem ya. Jadi tetap bisa konsumsi ginseng juga. Oke. Pertama kita juga kenapa yakin gitu ya dengan hemohim ya. Tadi udah diteliti juga atau dilihat juga ya komposisinya apa saja gitu, dan komposisinya juga udah sangat-sangat meyakinkan. Kemudian juga si hemohim ini diciptakan bukan dalam waktu sebentar gitu ya. Jadi mereka mulai research dari tahun 2000-an, kemudian dari 1997 itu mulai launching ya kalau nggak salah ya hemohim ini ya. Jadi dan itu sudah dimuat jurnal-jurnalnya ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat yang warna hijau di sebelah kanan ini, sebelah kanan itu ada timeline-nya ya dari 2007 sampai 2022. Itu mereka tetap meneliti gitu ya, tidak habis launching terus oh ya udah deh emang berhasiat gitu ya, tapi mereka tetap searching, tetap research, tetap meneliti hemohim ini selain untuk kekebalan tubuh, itu dia untuk apa lagi gitu ya. Nah di sini kita buka aja di PubMed, jadi teman-teman kalau ketik hemohim di PubMed itu akan temukan gitu ya jurnal-jurnalnya gitu ya. Nah di sini juga ada hemohim sediaan herbal meredakan peradangan saluran napas yang disebabkan asap rokok gitu ya. Jadi untuk asap rokok bapak-bapak itu biasanya juga merokok ya. Jadi kalau misalnya tidak ada antioksidan, salah satunya dengan hemohim ini juga untuk mengurangi kerusakan paru. Jadi rokok itu kan ada 4.000 toksin ya di dalamnya. Dan semakin muda usia mulai merokok, itu usia seseknya itu makin cepat gitu ya. Jadi misalnya usia 15 tahun udah mulai merokok, kena paru-parunya mungkin usia 40-an. Atau di bawah 40, 35, 40 udah kena gitu ya penyakit paru-paru. Ini COPD ini radang paru-paru, gejalanya hampir mirip seperti asma. Jadi gampang sesak, batuk, dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya merokoknya usia 20-an, COPD-nya atau sesaknya ya usia 45, 50 gitu ya. Jadi semakin dini merokok, sesaknya semakin awal gitu ya. Jadi jangan sepelekan gitu kalau misalnya merokok, nggak sesek kok gitu ya. Ya tunggu waktunya aja gitu. Oke, nah ini masalah seseknya ternyata si hemohim juga membantu untuk mengatasi masalah sesek. Oke, selanjutnya. Ya, terus kemudian si hemohim ini juga memperbaiki imun sistem. Ini sudah ada jurnalnya juga. Kemudian membantu hematopoiesis ya. Jadi meskipun diradiasi, karena radiasi itu kan pasti mensupresi atau menekan dari pembentukan sel-sel darah dan kekebalan tubuh. Nah, si hemohim ini juga bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan hematopoiesis. Jadi untuk yang menderita kanker, yang mendapatkan kemoterapi atau radiasi, itu akan terbantu dengan hemohim. Oke, selanjutnya. Ya, sama ini juga pada tumor juga sama gitu ya. Kemanjuran terapi. Jadi istilahnya tuh bila dibarengkan terapi radiasi atau kemoterapi, nah dibarengkan dengan hemohim itu juga meningkatkan kemanjuran terapinya ya. Jadi biasanya kan untuk yang tumor atau kanker juga ada beberapa ya antioksidan atau vitamin yang istilahnya itu malah nggak boleh, karena kan istilahnya tuh si kankernya malah kayak seperti dibeli makanan gitu ya. Nah, ternyata dengan hemohim ini tidak menjadi kontradiksi atau malah menjadi tumornya semakin tumbuh gitu ya. Nah, ini dibuktikan bahwa hemohim ini malah meningkatkan kemanjuran dari terapi. Selanjutnya,
Nah, ini meningkatkan morfologi ovarium ya. Jadi pada penderita PCO, polikistik ovarii gitu ya, ini juga membantu ya si hemohim ini. PCO itu diantaranya gejalanya itu mensnya lama atau memanjang gitu ya. Jadi hemohim ini membantu juga untuk yang mempunyai masalah dengan polikistik ovarium. Oke, selanjutnya. Kemudian ini tadi seperti disebutkan bahwa dari salah satu ekstraknya itu ya, ternyata ini bisa melindungi dari amnesia atau mudah lupa gitu ya. Karena stres oksidatif ya dari pola makan kita, kemudian dari kegemukan, itu bisa menimbulkan plak. Plak tidak hanya di pembuluh darah, tetapi di otak juga gitu ya. Nah, ini si hemohim ternyata bagus untuk melindungi dari amnesia atau mudah lupa ya. Selanjutnya. Ya. Nah, ini salah satu jurnal yang terbaru juga. Ini tahun 2019 keluarnya ya. Jadi si hemohim ini bagus untuk cedera mukosa lambung ya. Jadi yang punya masalah asam lambung kemudian sampai luka terjadi ulcer itu bisa juga dengan hemohim ya. Memang ada beberapa juga ya yang konsumsi hemohim itu istilahnya tuh malah tidak nyaman dulu gitu ya. Jadi seperti ada kembung atau perih dan lain sebagainya. Itu padahal sedang terjadi perbaikan di mukosa lambung. Mungkin kalau diibaratkan orang luka terus dikasih betadin dan lain sebagainya, itu masih perih dulu gitu ya. Nah, ini kemungkinan efek perbaikan dari mukosa lambungnya yang istilahnya tuh mengalami luka atau lecet gitu ya. Solusinya mungkin si hemohimnya lebih diencerkan dulu atau dikonsumsi setelah makan. Oke, selanjutnya. Ini ketutupan, maaf. Dan untuk si hemohim juga sama ya, jadi sediaan ini bisa mencegah penekanan kekebalan tubuh yang diinduksi oleh cisplatin. Nah, cisplatin ini merupakan sediaan anti kanker yang disuntikan ya, dan biasanya untuk kanker ini banyak sekali diberikan cisplatin, dan ini menekan kekebalan tubuh ya sama pembentukan darah ya. Biasanya pada penderita kanker itu mudah terjadi anemia dan lain sebagainya. Nah, ini dibantu dengan si hemohim ini ya. Oke. Kemudian si hemohim juga ini mempunyai efek anti lelah gitu ya. Jadi kelelahan kronis itu banyak penyebabnya gitu ya. Stres yang berkepanjangan, kurang gerak ya, kurang olahraga, kemudian kegemukan gitu ya, terus pola makan yang tidak baik, banyak gorengan dan lain sebagainya, itu mengakibatkan kelelahan. Dan yang untuk kelelahan ini sudah diuji coba ke manusia. Jadi ada kontrol grup dan grup ya. Jadi ada yang satu tidak diberi hemohim, yang satu lagi diberi hemohim. Dan itu uji cobanya bermakna gitu ya. Jadi mengurangi kelelahan dan meningkatkan endurance. Jadi si misalnya disuruh treadmill, nah itu treadmillnya akan semakin bagus, semakin lama treadmillnya dibanding sebelum memakai hemohim. Dan itu kan di follow up terus ya dalam beberapa minggu. Jadi di minggu ke-8, berarti setelah konsumsi hemohim sekitar 2 bulan ya. Jadi teman-teman jangan jangan berpikir bahwa hari ini minum hemohim, tenaganya langsung 2 kali lipat gitu ya. Tapi konsumsinya ya itu harus dilihat per minggu, kemudian per bulan, terus dalam 2 bulan itu nanti di follow up gitu ya. Nah, di sini teman-teman, siapa yang istilahnya tuh punya keluhan mudah lelah gitu.
Nah, teman-teman bisa hitung denyut nadinya. Denyut nadinya di tangan ya, seperti ini. Jadi di sini dengan 3 jari, dihitung dalam 1 menit. Gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin Bu Rini bisa siapkan timer. Teman-teman, denyut nadinya dalam 1 menit berapa? Ada yang kita hitung bareng dulu ya, Bu Rini ya? Saya pasang timer dulu, Dok. Ya, Oke. nanti kita hitung bareng-bareng ya. 1 menit ya, oke. Udah siap semuanya? Oh, pegang. Saya belajar jadi dokter nih kita. Dipegang mananya nih? Oke. Udah ketemu semua? Ya. Ya. Belum? Oke, kalau udah kita mulai ya. 3, 2, 1. 1 menit ya. Saya nggak ngitung nih, Dok. Biar teman-teman deh. Ya, kalau Bu Rini nggak bisa karena sambil bicara gitu. Tapi teman-teman yang ini harus betul-betul kondisi istirahat. Oke. Benar-benar. Pasti Bu Rini tinggi. Gitu ya. Oke, 18 detik. Tiga 33 detik. Lima 50 detik. Oke. Stop. Oke. Teman-teman boleh ketikan yang 60 sampai 70. Oh, Siapa? chatnya dibuka dulu, Pak Mike. Nanti ditutup soalnya. Diketik aja kata Pak. Oh, ketik bisa. Oke. Ya. Jadi kan chatnya sempat tutup. Ada yang 60 sampai 70? Padahal mereka nggak bisa ngitung detiknya, Dok. Ya, sudah saya. ketik. Oh, ini ada yang 60, ada 78. Oke. 74. Oke, 60 sampai 70 nih, Dok. Wah, bagus tuh Pak Ken ya. Pak siapa yang 60? 66. Oke. Pak Peter di Kanada nih. Ya, luar biasa. Oke. Ada yang 88 nih, Dok. 88 gitu ya. 73 gitu ya. Nah, yang 80, 70. 78. Tandanya gimana nih, Dok? Ya, oke. Ternyata banyak juga yang di atas 70 ya. Yang lebih lambat sebetulnya itu lebih bagus ya. Jadi 60 sampai 70 itu lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya 70 ke atas apalagi sampai 80 itu apa ya, jantungnya terlalu cepat gitu ya. Jadi Anda akan mudah lelah gitu. Jadi kalau Bu Rini misalnya kan olahraga startnya di 60 tuh nadinya gitu ya. Terus treadmill bentar kan bisa naik nadinya, bisa jadi 100 dan lain sebagainya. Tapi kalau Bu Rini startnya di 80, ke 100 kan cepat, dekat gitu ya. Jadi gampang capek. Oh, I see. Gitu. Jadi semakin nadinya semakin berkurang pada saat istirahat ya. Jadi kalau kita sambil ngobrol gini, ini nadinya pasti ya ngos-ngosan gitu ya. Jadi alasan saya aja 1 menit biar istirahat dulu. Ya teman-teman ya, ilmu baru ya buat teman-teman ya. Nah itu mungkin bisa juga pakai jam-jam yang buat ya itu ya, betul, ya? betul Makanya bisa. itu sering kita buat ngecek supaya karena ada juga yang orang olahraga nggak pakai jam itu tiba-tiba lari baru meninggal di jalan loh. Kadang tuh serat tinggi yang nggak disadari mungkin. Ya, bisa jadi itu karena nadi pas istirahatnya terlalu tinggi, 80 ke atas misalnya gitu ya. Jadi teman-teman apa ya, bukannya kita nakut-nakutin ya Bu Rini. Jadi teman-teman harus memperhatikan kesehatan pembuluh darahnya juga gitu ya. Itu pembuluh darah kaitannya dengan jantung gitu ya.
Pak Mike berapa tadi ya? Pak Mike bagus kayaknya ya. Pak Mike berapa Pak Mike? 80. Saya 80. Ayo Pak semangat. Gitu. Terlalu semangat. Oke. Ya, jadi teman-teman konsumsi hemohim ditambah omega 3. Ya, jadi untuk nadi itu untuk kesehatan kardiovaskular itu hemohim sama omega 3 plus olahraga karena olahraga itu obat ya. Sport is medicine. Jadi kita tenang aja deh udah konsumsi hemohim, omega 3 nggak perlu olahraga gitu ya. Nggak begitu tuh, Dok. Olahraga Pak Kris itu rajin ya jalan kaki gitu ya. Itu juga udah bisa dilakukan gitu ya untuk usia 40 ke atas, cukuplah jalan kaki sehari 10.000 langkah gitu ya. Yang penting nanti lama-kelamaan si nadinya juga akan turun ke di bawah 70 gitu ya. Supaya apa gitu ya, pas saat kita aktivitas yang lebih berat, kita nggak mudah capek gitu. Kemudian nadi maksimal itu 200 dikurangi usia kita gitu ya. Itu nadi maksimal gitu ya. Bu Rini usianya 40 ya. Jadi 200 dikurangi 40 itu 160 ke 43. Berarti 157 ya maksimalnya ya. Ya, itu saya pernah badminton nadi itu sampai 180. Itu rasanya memang mau pingsan gitu ya. Jadi si jam yang ada hitung heart rate-nya itu bagus ya. Jadi kita ada warning pas lihat, wah ternyata benar nih 180 lebih. Nah, itu juga tidak dianjurkan untuk terlalu memaksakan. Iya, olahraga lebih bagus angkat beban lah gitu ya, lebih terukur gitu ya. Jadi teman-teman konsumsi hemohim ini juga membantu untuk kelelahan dan ini udah teruji. Teman-teman bisa konsumsi at least untuk hasil yang mulai kelihatan itu di 2 bulan ya, di 8 minggu. Oke, selanjutnya Bu. Catat ya teman-teman 2 bulan ya, bukan 1-2 hari terus berhenti. Oke, next. Dok, di slide-nya tadi itu saya lihat ada apa in vivo nih. Tadi sempat ada pertanyaan juga, apa sih yang dimaksud dengan hemohim hemohim sudah dicoba secara in vivo, apa artinya dan apa sih keunggulannya? Ini in vivo itu apa maksudnya, Dok? Mungkin ya, ini kan jadi si hemohim ini kan istilahnya tuh banyak yang diuji coba di hewan coba gitu ya. Jadi ini dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya untuk diuji cobakan ke manusia. Tetapi kan uji coba ke manusia itu juga ada etiknya ya, ada etisnya. Jadi nggak mungkin manusia disuntik sel kanker terus diobatin sama hemohim gitu ya. Kecuali kalau kita minta datanya ke rumah sakit kankernya di Korea, ke KRI gitu ya, mungkin mereka juga tidak terlalu open untuk buka datanya gitu ya. Selama ini juga kita dari Atomi tidak diberi data yang banyak gitu ya. Jadi kita banyak belajar sendiri dan berdasarkan PubMed yang dikeluarkan. Nah, yang in vitro itu dalam lab gitu ya. Itu di dalam tingkat sel gitu ya. Kalau in vivo itu dalam kondisi hidup ya. Jadi si murin ya di sini ada tikus untuk percobaan itu dalam keadaan hidup. Jadi disuntikan langsung ke tikus yang masih hidup ya. Jadi mungkin itu disepertikan seperti kondisi manusia gitu ya, tapi diuji cobakan ke hewan dalam kondisi hidup. Tapi kalau in vitro itu di tingkat sel ya, jadi tidak di tubuh, berarti di luar tubuhnya in vivo gitu ya. Tapi kalau untuk kelelahan ini memang udah diuji coba ke manusia. Kemudian yang udah diuji coba ke manusia itu pertumbuhan atau jumlah leukosit. Leukosit kita kalau konsumsi hemohim itu naik. Jadi ini udah diuji coba juga ke manusia. Kalau untuk kekebalan tubuh ya, di darah rutin atau leukosit lebih dari 5.000. Ya, jadi teman-teman di web Atomi juga itu ada ya bahwa leukosit setelah konsumsi hemohim itu di atas 5.000
sebelumnya di bawah 5.000, terus sesudah dia bisa di atas 5.000. Saya juga termasuk yang leukositnya rendah, jadi mudah lelah, kemudian nggak fit gitu ya. Setelah konsumsi hemohim itu leukosit saya di angka 8.000. Jadi teman-teman untuk memeriksa apakah kekebalan tubuh saya bagus, itu cukup pemeriksaan hemarutin. Hemarutin kalau di sini mungkin 80.000 atau 100.000. Jadi itu bisa dicek sama teman-teman semua gitu. Apakah teman-teman sudah pernah cek hemarutin? Jadi hemarutin itu tidak hanya HB gitu ya, tapi kita bisa lihat leukositnya berapa gitu. Eritrosit, leukosit itu ya dok Iya, ya. betul. Nah itu kan pemeriksaan murah, sederhana, tapi kita bisa pantau kekebalan tubuh kita. Dan itu juga udah diuji coba dengan konsumsi hemohim itu akan meningkat si leukositnya, gitu ya teman-teman. Bisa cek sekarang juga gitu ya, jangan sampai nunggu, aduh udah lemes, udah leukositnya udah rendah, HB-nya udah rendah baru cek gitu ya. Nggak apa-apa, dicek rutin aja. Minimal kan istilahnya tuh kalau usia 40-an, ya kalau nggak ada sakit 3 tahun lah, 3 tahun sekali atau 1 tahun sekali gitu ya, dicek general check ya. Jadi ini kita baca cepat aja ya Bu Rini ya. Didukung oleh jurnal-jurnal juga ya. Jadi di bone marrow juga, di sumsum tulang. Kemudian selanjutnya ya sama juga ini ya, meningkatkan efek dari antitumornya. Kemudian nah ini untuk diabetes juga ternyata bisa ya si hemohim ini. Selanjutnya screening agent anti-obesitas gitu ya. Nah, kalau di sini anti-obesitasnya saya baca sih nggak terlalu bermakna. Jadi pemberian hemohim itu nggak bikin orang jadi kurus gitu. Jadi jangan berharap cuma minum hemohim terus langsung jadi kurus, itu enggak gitu ya. Jadi perlu tambahan suplemen lain, kemudian pola makan juga harus diperbaiki gitu. Selanjutnya. Ya, sama ini juga memodulasi sistem imun. Selanjutnya interleukin itu peradangan ya, jadi teman-teman untuk yang peradangan juga bisa dengan hemohim. Oke, selanjutnya anti cancer sama ya, jadi hemohim ini banyak diteliti untuk anti cancer. Selanjutnya ya, ini radang saluran napas sama tadi. Selanjutnya Bu Rini. Oke, ini untuk kekebalan tubuh ya. Jadi istilahnya tuh kekebalan tubuh yang udah tua gitu ya. Itu kan regenerasi sel, kemudian pertumbuhan selnya juga udah berkurang. Nah, itu bisa dikembalikannya. Jadi yang usia udah 60 dan lain sebagainya, ini dengan hemohim ini membantu untuk mengembalikan kekebalan tubuhnya. Oke, selanjutnya ya untuk cedera usus juga bisa. Selanjutnya, ya antiinflamasi ya. Jadi anti peradangan kalau di sendi ya tadi mulai keretak-keretak sendinya, di otot kalau peradangan terjadi di otot mulai gampang pegal, kemudian di jantung bermasalah jantungnya, kalau di otak peradangan itu mengakibatkan mudah lupa dan lain sebagainya. Itu jurnal-jurnal yang udah didapat gitu ya di PubMed, dan itu menjadi salah satu yang meyakinkan kita memang si hemohim ini udah teruji dan mempunyai khasiat ya bagi tubuh kita. Oke, Dok, mau nanya dulu nih karena ada pertanyaan yang berhubungan dengan jurnal. Di hemohim itu bisa memiliki 21 paten dan 18 jurnal medis. Apakah semua suplemen harus punya seperti ini, Dok? Ya, kalau ini kan terkait penemuan ya Bu Rini ya. Jadi si penemu dari Korea ini, dari KRI, pastilah mereka mempatenkan gitu ya. Karena kan untuk masuk ke Indonesia mereka harus ngasih data. Datanya ini komposisinya apa aja gitu ya. Kalau tidak dipatenkan pasti akan ditiru gitu ya. Jadi ini adalah kekayaan intelektual gitu ya. Jadi mereka pasti dipatenkan gitu. Dipatenkan. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang berhubungan nih.
Apa kerja hemohim hanya pada NK sel aja, Dok? Apakah bekerja di sistem imun lainnya juga dipengaruhi oleh hemohim? Ya, NK sel itu salah satu respon imun aja, salah satu aja gitu ya. Jadi natural killer cell itu jarang sekali istilahnya tuh tumbuhan yang bisa meningkatkan NK sel. Nah, ini adalah keistimewaan dari si hemohim. Dia bisa menaikkan natural killer cell. Dan kalau misalnya membaca jurnal-jurnal tadi gitu ya, sitokin juga dipengaruhi, interleukin juga dipengaruhi. Jadi teman-teman kalau membaca jurnal juga apa ya istilahnya tuh banyak istilah-istilah medis yang akan tambah pusing nantinya gitu ya. Jadi tidak hanya NK sel, semua mediator inflamasi, peradangan sel itu termasuk tadi leukosit gitu ya itu dipengaruhi dan mediator peradangan itu kan banyak, ada yang proinflamasi dan antiinflamasi. Kalau proinflamasi dia itu akan nambahin kebakaran gitu. Tapi yang si hemohim ini dia itu sebagai antiinflamasi, jadi meredakan peradangan gitu ya. Jadi sitokin kan kemarin COVID itu dikaitkan dengan badai sitokin gitu ya. Nah, sitokin juga banyak yang tadi ada proinflamasi sama yang antiinflamasi. Nah, si hemohim ini yang sebagai antiinflamasinya gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke materi dulu ya, Dok, soalnya oke. Cara konsumsi ini kebetulan pada banyak yang nanya nih, Dok. Ya, jadi kalau konsumsi itu kita berdasarkan anjuran dari Atomi ya, 2 saset sehari. Tapi kan kondisi tubuh orang beda-beda gitu ya. Jadi tergantung berat badan, tergantung respon badan gitu ya. Jadi kita juga kalau misalnya minum obat paracetamol, ada yang ya 1 tablet udah mempan. Ada yang perlu yang forte yang 650 mg itu juga baru mempan. Jadi teman-teman ini disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya dosis anjuran 2 kali 1, terus kemudian udah sebulan nggak ada berasanya, coba dinaikkan ya. Kemungkinan tubuh Anda perlu dosis yang lebih gitu. Jadi jangan, nih nggak ada kerasanya gitu ya, kemungkinan dosisnya memang masih kurang. Tapi ada juga yang istilahnya tuh start di awal nggak nyaman gitu ya, seperti saya juga nyeri kepala gitu ya dengan si hemohim ini. Kebetulan saya punya darah rendah gitu ya dengan hemohim ini, saya pusing dulu itu selama seminggu. Tadinya 2 kali 1, ternyata malah tambah pusing gitu ya, dikurangi dulu sehari 1 dan setelah itu setelah beberapa minggu dinaikin lagi 2 kali 1 itu udah enak dan tensi sekarang udah jarang ngedrop lagi, jarang di bawah 90, udah 110 udah normal. Oke. Selanjutnya ya, jadi kesimpulannya ya hemohim ini wajib kita coba ya, karena kita udah didukung oleh uji khasiat, kemudian uji keamanannya gitu ya, jadi kita bisa konsumsi setiap hari dan saya juga ada jurnal bahwa si hemohim ini juga tidak bermasalah untuk ginjal. Sebelumnya slide-nya ini juga hemohim ini diperhatikan juga ya, dibuatnya juga dari bahan-bahan yang bebas pestisida ya, ada good agricultural practice ya, dan sudah dipasarkan di 18 negara ya termasuk Indonesia. Ini dipasarkan secara global dan sudah dari 1998 ya kalau nggak salah ya. Jadi keamanannya tidak perlu diragukan lagi karena udah banyak yang pakai gitu ya. Dan ini terima kasih dari Pak Mike, ini datanya ya. Jadi dari FDA approved juga bahwa ini tidak ditemukan logam berat, pestisida atau zat berbahaya lain ya dari hemohim ini. Selanjutnya Bu Rini. Nah, ini adalah yang di Indonesia gitu ya. Jadi betul-betul kita juga udah meneliti bahwa hemohim ini benar-benar aman untuk kita konsumsi. 구독, 좋아요 눌러주세요.